Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Well, Saver, tadi ada sedikit gangguan di sinyal, maklum. Gross TV atau MGD, majalah Gross Digital, pakai operator yang sederhana. Tapi alhamdulillah sudah bisa berhubung dan kita melanjutkan secara langsung. Oh ya, Gross Saver dalam bincang santai Gross TV saat ini bersama dengan, ini ngeliat wajahnya mungkin dari, maaf ya kalau Gross TV bilang senior junior, udah nggak asing lagi nih. Mbak Erni, lengkapnya Mbak Erni Rohaini SH SPN MBA. Nah, punten Mbak Erni nih, aku mau dikit bocorin ke Gross Saver nih, bahwa Mbak Erni ini, maaf kalau salah, betulin, aktif di organisasi, yaitu sebagai ketua Pengda di awal dulu ya. Ya. Ketua Pengda kalau nggak salah 6 periode. 6 periode. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu dia, ADRT-nya harus dirubah biar seumur hidup. Dua periode. 2009, 2012 berarti. Ya. 2006, 2012. 6 tahun ya, 2 periode. Ya. Terus juga sebagai, nah dulu nih pernah terjadi sedikit kisruh ya, kalau nggak salah. Makanya terjadi deadlock, dan Mbak Erni ini salah satu orang dari 5 apa 6 sih? 5 sebagai pimpinan kolektif kolegial. Oh, waktu INI. Iya dong. 2012 kalau nggak salah tuh, 2012, 2013. Nekat itu. Nekat saking mencintai organisasi. Wanita atu-atunya yang maju jadi pimpinan. Ada masalah fotonya kolegial. deh. Ada. Mau fotonya? Ada. Nah, saat ini dia sebagai, tapi sebelum itu di zaman SRC aktif juga ya? Iya. Sebagai wakil? Iya, saya wakil di IPAT wakil ketua ya. 2 periode juga tuh bantuin Rahma. Nah, baru di edisi sekarang. Di sekarang ini HH sebagai Dewan Penasehat. Sesuai umur. Padahal mukanya umur 27 tahun. Dewan Penasehat, tapi tetap Penwil tetap aktif dong. Di Penwil ini IPAT ya, bantu rekan Ruli sekarang penasehat. Dulu pernah jadi ketua bidang lah. Dulu penasehat, sekarang lebih sehat. Oke, tapi bukan itu yang kita bahas nih tentang organisasi, Mbak Erni. Maaf nih, kita kupas sedikit tentang organisasi. Tapi saya nggak mau bahas tentang organisasi. Bosen pemirsa mendengarkan organisasi, mungkin ya. Tapi Gross lebih tertarik dengan perjanjian kawin. Tapi ada yang lebih menarik lagi. Mbak Erni, sedikit dong kasih gambaran. Kenapa sih, ini benar atau tidak ya, tertarik dengan pasca nikah perjanjian kawin antar negara nih, antar warga? Kalau biasanya kan kalau Medan sama Jawa nggak perlu perjanjian ribet-ribet ya. Nah kalau ini gimana Mbak? Apa sih membuat Mbak tertarik mengamati, memperhatikan perjanjian kawin antar warga negara? Jadi gini, latar belakangnya perjanjian pranikah sama pos nikah ya. Itu saya tertarik juga mungkin karena profesi saya di DKI, notaris DKI, cukup banyak klien yang hadir untuk menanyakan konsultasi sekaligus membuat akte perjanjian nikahnya. Kenapa saya akhirnya ingin menggeluti itu, dan sebagian mungkin jadi nanti sarana saya untuk tesis lanjutnya, bahwa perjanjian pranikah itu kita harus ada satu posisi di kepala kita tuh, dia belum ada perjanjian apa-apa, masih belum merit, pasangan belum merit, baru PDKT gitu ya? Baru PDKT, tapi di sini saya memfokuskan perjanjian pranikahnya antar warga negara WNI dengan salah satu warga negara yang ada di seluruh dunia. Dalam hal ini kan kita udah era digitalisasi, sudah move on ke negara setiap saat bisa. Betul. Jadi perjanjian kawin antara warga negara Indonesia dan warga negara asing cukup banyak. Dan lebih saya sempitkan lagi, perjanjian kawinnya itu antar bangsa yang seagama. Bangsa dan seagama, berarti di Jadi luar Islam, Kristen. Jadi kalau mau nikah antara Islam dengan Islam,
mau diurus. Tapi kalau antar agama nggak boleh. Saya tidak memfokuskan itu. Karena lebih ribet ya? Lebih ribet karena dalam satu posisi kita di negara Indonesia kan mengenalnya satu bahasa bahwa kita kalau kawin di masjid atau di akta nikah KUA dengan KUA, walaupun warga negaranya dari mana aja tetap di KUA. Di KUA. Kalaupun mereka mau non Muslim di mana sipil gitu. Jadi perjanjian kawin saya pun kalau saya buat dicatatkannya di KUA untuk yang Muslim. Nah, kalau yang non Muslim di catatan sipil, kan nggak repot jadinya. Nah kenapa pengen warga negara asing yang saya angkat? Karena kebetulan sahabat-sahabat saya ini Sri Kandi mixed marriage. Jadi bahwa saya punya temen nih mixed marriage. Berarti teman-teman banyak kan dari pasangannya beda-beda. Iya. Ada dari Jepang mungkin? Ada. Dari ada Thailand, Jepang, ada Itali, ada Inggris, ada Timur Tengah. Itu yang bikin menarik. Itu dasarnya jadinya. Iya. Saya dasarnya punya teman, punya komunitas Sri Kandi mixed marriage, perkawinan campur antar warga negara dan perkawinan antar bangsa pelangi bilangnya. Berarti makanya Mbak tertarik untuk memperdalam pengetahuan saya konsultannya mereka. Konsultan mereka. Mantap. Ya santai-santai aja sih sambil ngobrol-ngobrol gitu teman-teman. Enak dong ya bisa punya teman dari luar negara. Alhamdulillah. Jadi, how are you? Iya. Gitu. Jadi intinya damang. Where are you? Damang. Jadi intinya kalau perjanjian pranikah kan udah diatur di Undang-Undang Perkawinan pasal 29 sama di kompilasi hukum Islam juga ada. Boleh. Nah dulu itu udah kejauhan. Nah, nggak jauh-jauh. Betul, maksudnya gini. Orang kan pacaran nih antar daerah, orang Medan, aku ngambil yang gampang deh, Medan, Betawi. Padang, Sunda, misalnya kan gitu. Itu kan budayanya kan beda. Ini beda. Kenapa budaya beda? Bedanya kan beda. Medan punya budaya sendiri, Jawa punya budaya sendiri, kan gitu. Oh ini perkawinan antar Indonesia dong? Bukan, betul. Maksudku kasih gambaran seperti itu. Apalagi yang negara nih, Indonesia dengan Italia kan pasti beda juga budaya, karakter dan sebagainya, kan gitu. Apa sih yang perlu diperhatikan nih? Oke. Jadi perjanjian perkawinan ini diangkatnya nih sebenarnya kita kan sepasang sejoli yang menginginkan perkawinan suami istri itu membangun rumah tangga sejahtera, ekonomi baik dunia dan akhirat. Betul. Ekonomi itu berarti ada harta yang akan diperoleh selama perkawinan atau dia peroleh sebelum perkawinan. Nah, di perjanjian kawin itu yang difokuskan. Oh gitu. Kalau masalah pendidikan, anak berarti, masalah kesehatan, masalah kesejahteraan yang lainnya bisa disebut di situ. Tapi di sini perjanjian pranikah itu untuk para suami istri yang menginginkan nggak ribet dalam mengurus harta bendanya selama perkawinan. Dalam posisi dia ingin bisnis, ya dia ingin membeli aset. Kan orang asing nggak bisa memiliki hak milik di negara Indonesia. kita. Oh ya, ada pasal 29 itu. 2126. Pasal 2126 betul. Dan semua yang boleh memilikikan warga negara Indonesia dan pribumi untuk aset barang-barang yang tidak bergerak itu tanah. Tapi selain itu mereka bisa free business, dalam arti kata kalau yang memilikinya istri dan istri ingin membisnis, dia tidak memerlukan persetujuan pasangan kan. Kalau pranikah dijadikan perjanjian pranikah, jadi dia bebas. Dia ingin bebas itu dalam arti kata terkontrol pastinya ya. Pasti. Dia pasti udah ada agreement antara suami dan istri, pokoknya barang-barang ini nanti milik istri dan bisa dipakai untuk dia karena dia orang asing, nggak bisa. Orang asingnya hanya menetap dan mungkin hak pakai bisa, atau nggak mungkin dia beli di satuan rumah susun yang udah 10 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia. Nah itu nanti kan persyaratan itu berat. Itu persyaratan nanti lagi deh ya. Kita kan fokus satu-satu ini. Jadi saya mengupasnya perjanjian perkawinan antar warga negara yang adanya di Indonesia kawinnya. Jadi
apa yang perlu diperhatikan Sri Kandi misalnya nih, Sri Kandi yang tadi Mbak bilang kan Mbak sebagai konsultannya Sri Kandi, ketika ingin menikahi orang luar, apa yang perlu diperhatikan, apa aja sih? Ya, kalau untuk masalah pasangannya mereka merhatiin sendiri ya. Itu mah sendiri lah. Masa kita Jadi, ikutan? Dia, saya suka tanya sebelum kawin kan punya apa hartanya, diinventarisir. Yang pasti kalau ini kita Sri Kandi jadi perempuan yang Indonesia ya. Kalau yang lakinya Arjunanya Wong Londo. Iya. Foreigners yang itunya Arjunanya. Jadi yang di sini Sri Kandinya perempuan. Perempuan itu punya harta apa? Waktu sebelum menikah diinventarisir. Apakah dia dapat dari warisan? Apakah dari hibah dari orang tua atau dari kerja? Nah, dia sebelum merit diinventarisir. Nah, ini penguasaannya milik dia. Itu apa betul dibuatkan akte dulu atau hanya sebatas inventarisir aja? Akte langsung. Kita buatkan akte bahwa akte ini diperoleh sebelum perkawinan dan nanti setelah perkawinan pun milik istri. Karena memang perolehannya sebelum nikah. Jadi apa dong tugasnya suami? Nah, tugasnya suami di situ biasanya karena isi-isi dalam perjanjian pranikah itu nggak boleh ada yang bertentangan dengan kesusilaan, dengan hukum positif Indonesia yang saling menelantarkan dan saling sayang menyayangi yang pasti ya. Jadi si suami itu pasti kan orang warga negara asing berarti kan punya penghasilan. Nah dia mungkin biaya pendidikan, biaya kesehatan atau yang uangnya bisa dari itu dia. Nanti ya. Itu ketika dia nikah itu kewajibannya berarti. Jadi kewajibannya si suami. Jadi suami menyediakan sarana pendidikan, kesehatan dan untuk istri dan anak. Bagaimana dengan aset? Nah, aset itu tadi supaya pada bisa beli ini tanah atau bangunan, ya bisa harta. Sekarang mau langsung ke pos nikah atau bisa pranikah dulu? Pranikah dulu, sebentar. Pranikah dulu kan berarti persiapannya. Tadi kan Mbak Erni bilang para wanita atau Sri Kandi yang memiliki harta diinventarisir, kemudian dibuatkan akta. Nah, selain itu apalagi yang perlu diperhatikan sebelum menikahi si Wong Londo ini? Itu terus dia bikin perjanjian. Perjanjiannya di sini berlaku 1338 ya, mengikat kedua belah pihak dan pastinya ada etikat baik ya 1320 langsung perjanjian. Itu sebelum nikah ya, dibuat sebelum. Kalau pranikah itu sebelum dia datang. Berarti perjanjian itu dibuat sebelum menikah? Sebelum merit. Sebelum merit yang resmi. Setelah itu dia bikin, didaftarkan bersamaan waktu nikah bisa. Di dalam perjanjian itu apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu dituangkan, terutama dalam hal melindungi para Sri Kandi? Ya perjanjian itu yang harus dilindungi, yaitu tadi bahwa selama perkawinan harta itu jadi milik istri. Dan si suami kita tidak perlu minta persetujuan pasangan ketika mau menjual. Menjual, menyewakan atau minjam uang ke bank. Nah, sebentar. Ini aku agak sedikit keluar nih. Kayak dulu pernah kasus ya? Kasusnya? Kasus yang ketika si istri itu mau beli rumah karena suaminya luar ditolak. Oh iya, itu kasusnya itu. Aduh, kasusnya ada tuh. Nggak boleh nyebut ya. Jangan tapi si itu X lah si X itu tapi udah di Mahkamah Konstitusi itu. Oh, sudah dianulir. Udah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi karena dia warga negara Indonesia kawin sama warga negara Jepang. Dia ingin memberi apartemen di Bekasi. Nah, udah bayar beberapa kali, begitu ketahuan suaminya orang asing nggak boleh dilunasin. Nggak boleh jadi beli, nggak boleh balik nama, dibatalin sama developernya. Enak banget begitu. Makanya itu udah. Berarti haknya hilang dong. Iya, kesian. Tapi si wanita itu kan belum menjadi warga negara asing kan, masih belum, Indonesia. Masih kan? Indonesia. Kasarnya KTP Indonesia. Kan? Cuman orang asing suaminya. Gara-gara itu aja. Gara-gara itu aja dia udah menyicil banyak. Begitu dilihat, kok ini lakinya orang bule gitu, orang asing maksudnya. Oh nggak bisa nih, ini kena kesandung pasal 21, junto pasal 26, nggak bisa nih. Gitu nangis lah tuh. Ya iyalah. Perempuan Sri Kandi. Jadi gara-gara itu Mbak tertarik untuk mempelajari ini. Terus dia judicial review ke Mahkamah Konstitusi tahun 2015 keluarlah keputusan selama perkawinan berlangsung boleh
selama berlangsung. Setelah berlangsung, jadi udah merit nih. Tapi ketika pernikahan itu berhenti, selesai juga Selesai juga. kepemilikan terhadap Iya. rumah itu. Nah, itu Jadi nanti setelah karena dia nggak bisa, jadi waktu dia udah merit, dia bikin perjanjian kawin dulu. Jadi dia nggak lunasin dulu. Nah setelah itu baru didaftar. Tapi harus didaftarin ya. Perjanjian kawin itu semua pranikah atau posnikah, perjanjian kawinnya harus didaftarkan. Oke. Kalau Muslim ke KUA, kalau non ke Oh, berarti persiapannya sebelum sampai ke pernikahan, setelah membuat perjanjian kawin, didaftarkan ke KUA. betul. Itu mendaftarkan dia sendiri Dia. atau dari pihak notaris? No, karena dia harus diinterview. Oh, Nanti kan harus kawin tuh harus udah ada pasangan. oh nggak bisa sendiri ya? Nggak bisa, kan berdua sejoli masa dia perjanjian menikah, catatan sipil mana yang nikah? Masa notarisnya? Saya yang nikah. Oh, di sono. Jadi dia yang ke sana, dia di interview, kita cuma ngarahin aja Iya, ke sini iya, ke sini iya. sini gitu. Bagus tuh. Masa kan perkawinan antara dua orang, masa perkawinan antara satu orang Iya, betul, dan betul. tidak boleh sejenis. Ya iyalah, Nah. emang main pedang. Iya, perkawinan antara wanita dan pria. Itu harus diingat ya. Betul. Nah sekarang gini, kalau itu kan ketertarikannya itu karena ada kasus, ternyata crossover gara-gara ada kasus nih dia tertarik. Iya, betul, Tertarik mau betul banget. mengulas perjanjian perkawinan antar negara, antar warga negara. Kan warga negara. Kemudian persiapan. Iya. Nah, kalau bicara antar negara, maaf nih, Ha. masing-masing kan punya undang-undang sendiri nih. Indonesia dengan civil law. Oke. Luar negeri kan belum tahu entah civil law, entah Kemen law. Nah, dia kalau dikerucutkan di undang-undang pernikahan kan Indonesia kan pasti punya aturan sendiri. Di luar negeri kan nggak tahu kita ya. Kita nggak bahas luar negeri karena saya bukan orang Jepang, Mbak. Kalau saya orang Jepang saya bahas undang-undang Jepang. Berarti itu tata laksana pernikahan ya. Di undang-undang Indonesia gimana? Tata laksana pernikahannya di sini sih saya karena teknis itu ya. Jadi gini, tata laksana pernikahan yang saya kerjakan untuk perjanjian pra atau posnikah untuk bagi pasangan yang kawin di Indonesia dan tunduk pada hukum perkawinan Indonesia. Oh, kalau Undang-Undang nikahnya di 1, Indonesia. 74. Di luar, Di negara berarti mungkin dia di Jerman. Orang kita ketemu orang Jerman. Nikah di Nah, Jerman. dia bisa kawin di embassy sana. Tapi di Indonesia gimana? Dicatat. Nanti dia harus pulang catat sipil di sini. Oh, tetap. Tetap pencatatan itu sebagai bukti ajas publisitas kan, bahwa dia berlaku untuk kepentingan pihak tiga. Nah, dia di sana kawin bisa secara Islam atau dia kawin secara catatan sipil, tapi di tempat Indonesia berada, domisili embassy kita berada. Oh, berarti kalau di Jerman berarti Jerman ada embassy. duta besar. Jadi Indonesia ada di kan sana. atas affair kali ya, Oke. apa yang mengurusi orang-orang Indonesia di sana. Nah di sana terus dia harus, nah itu peraturannya tuh dia harus bawa sendiri ke sini untuk dilegalisir di. Tapi kan masing-masing negara kan beda peraturan undang-undang pernikahannya. Enggak, ini kan dia kawin sama orang Indonesia. Berarti Jadi berlaku hukum undang-undang perkawinan. Indonesia Dia harus punya. tunduk kepada undang perkawinan orang itu. Walaupun nikahnya di Jerman. Dia kan di embassy kita. Walaupun nikahnya di Amerika. Iya. Jadi dia harus di domisili di embassy-nya Oh, kita. mungkin kalau dia mencabut kewarganegaraannya baru beda Nah, kali ya. itu beda. Itu jangan terlalu jauh. Nanti berlaku nggak, maksudnya? warga negara, hukum undang-undang kewarganegaraan. Iya, maksudnya kalau dia cabut itu berarti nggak masuk ke sini. Enggak. Berarti kan terpisah pembahasan. Itu ada sendiri kan gitu. Ini selama Pokoknya mekanisme perkawinannya Selama harus warga negara Indonesia. karena dia harus menundukkan diri kepada undang- hukum. walaupun dia orang Amerika, Iya, orang Jerman, iya. karena dia suka Betul. sama wanita Indonesia. Iya. Ikut Untuk aturan. memperoleh itu surat nikahnya itu. Pak, undang-undangnya boleh dong kasih gambaran dong undang-undang pernikahan yang mengatur yang perjanjian ini. undang-undang pernikahannya yang perkawinan Perjanjian, itu mengenai perjanjian. perjanjian perkawinan di pasal 29. Bisa dibaca kan? Oh, jelasin dong, masa sambil Pokoknya perjanjian masa pemirsa gini, sebentar Mbak ya, saya nonton saya ngambil maju. Pokoknya kalau perjanjian perkawinan yang itu yang di pasal 29 Undang-Undang Perkawinan itu yang pos ya, yang epos, yang pra. Yang pranikah itu pokoknya setiap saat dia bisa
maksudnya sebelum pernikahan dia bisa mengenai perjanjian free, maksudnya free formatnya gini, hak dan kewajiban yang ditulis oleh suami dan istri diatur oleh kedinamisannya nanti dia akan berumah tangga. Ya. Terus dia gitu perjanjian tersebut itu harus tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum positif lainnya Indonesia. Misalnya batas-batas hukum agama misalnya nih. Pokoknya nanti kita kalau punya anak laki-laki bagaimana harus diperlakukan seperti bagaimana saya bingung contohnya nih. Hukum agamanya harus sesuai dengan hukum agama dan kesusilaan. Maklumlah kita kan di negara Pancasila. Aneka ragam. Jadi intinya tetap koridor perkawinan walaupun dia masuk hukum keluarga ya, tetap batasan pemerintah masuk ke dalam perkawinan itu, bahwa nggak boleh lah ya berlawanan. Jadi misalnya gini, pokoknya nanti kalau anak saya umur 11 tahun harus kerja. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena pokoknya Indonesia nanti kan seperti itu. nggak bisa itu. Kita kan umur dewasa kan 16 sampai 19. Terus kedua, pokoknya selama perkawinan nanti, pokoknya istri harus tetap di rumah aja, dikurung. Nggak boleh kerja. Nggak boleh keluar. Nggak bisa itu. Karena di Indonesia kan ada hak kebebasan. Gitu. Itu di Undang-Undang Perkawinan. Di kompilasi hukum Islam, tepatnya di pasal 47, saya juga baca itu ternyata dia juga menyikapi bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan boleh melakukan perjanjian. Itu kompilasi Islam kan? Hebat boleh, ya? Boleh, ada di kompilasi hukum Islam. Tuh, lihat pasal 47 deh. Jadi nanti dia buka ya pasal 47. Jadi dia juga sama tuh, harus kesewenangan tidak boleh. Kesewenangan tidak, dan harus kalau di sini tulisannya gini, di sebelum perkawinan itu dirubah, sebelum perkawinan itu diperjanjikan, dibikin, itu kewenangan masing-masing terhadap harta pribadi. Yang tadi dan harta bersama. Yang tadi Mbak jelasin harus diinventarisir dulu. Kalau kompilasi hukum Islam tuh jelas banget nulisnya. Kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik, dia bilangnya, atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. Itu untuk melindungi hak dari para Sri Kandi Indonesia. Sri Kandi. Bukan Wong Londo ya. Kasihan soalnya hanya gara-gara kawin kayak si yang mengajukan judicial review itu, dia tiba-tiba nggak bisa beli apartemen. Padahal dia punya KTP Indonesia. Udah bayar. Ya kalau dia itu dari pertama dong harus ditolak. Akhirnya enak juga tuh, untung juga dia akhirnya bikin perjanjian kawin. Perjanjian perkawinan itu namanya pasca nikah. Itu terobosan dinamika hukum dari MK tuh. Hebat. Ya betul. Jadi kita namanya juga hukum dinamis. Betul. Menarik sih. Tapi sebelum kita tutup nih, karena udah waktu. Udah lama juga nih. Bentar, baru 5 menit. Ya 3 menit. Nah, aku boleh nggak nanya, karena ini berkaitan dengan, kalau saat ini kan Mbak Erni Rohaini ini kan dikenal sebagai notaris dan PPAT. Berarti kan yang membuatkan akta perjanjiannya. Aku dikit dong kasih gambaran. Nah, apa yang perlu diantipati, dipelajari, diperhatikan oleh notaris dalam membuat akta perjanjian pra kawin? Pra dulu, baru nanti perjanjian kawin. Aktenya apa sih? Kan akte notaris itu kan berarti kan dituangkan kan ke akte notaris. Apa yang perlu diperhatikan dalam pembuatan aktenya oleh notaris? Sedikit kasih ilmu dong. Kasih ilmu buat teman-teman. Kalau perjanjian pranikah sama prosnikah itu sama dengan free format ya, 1338. Dan kita bisa menuangkan apa saja sesuai batas-batas agama, hukum, dan kesusilaan. Tidak boleh bertentangan. Itu udah biasa kan. Para notaris pasti udah pada bisa. Yang mungkin harus dilihat kita digali. Kita gali apa sih maksudnya bikin perjanjian nikahnya untuk menyelamatkan harta dalam perkawinan. Itu dituang di akte? Ya, tulis semuanya. Bahwa untuk menyelamatkan harta perkawinan, maka penguasaan harta ada pada istri, karena beliau orang Indonesia, dan bila mana ada suatu persekutuan ingin usaha atau apa, dia bebas, bisa usahanya berlanjut. Dan biasanya orang-orang yang punya aset atau harta selalu bikin perjanjian pisah harta walaupun bukan orang luar negeri. Gitu. Kebanyakan orang yang usaha semua pisah harta. Kenapa?
supaya tidak terganggu dalam usahanya, dan supaya juga kalau ada suatu utang atau piutang tidak terganggu untuk kehidupan rumah tangga. Itu juga dituangkan di akte? Iya. Jadi kalau kita udah punya perjanjian itu bicara kawin, klausul ya, klausulnya itu. Klausul. Jadi udah ada perjanjian kawin, bank biasanya nanya. Kalau udah ada perjanjian kawin ya udah, dia nggak usah suaminya nggak usah datang. Cukup si istri aja. Jadi istilah gini deh, kalau kolaps nggak semuanya kolaps. Oh, haknya istri jadi nggak ikut-ikutan keseret. Kalau ketika suaminya usaha bangkrut, harta rumahnya keseret semua. Iya. Untuk menyelamatkan itu. Betul. Itu jadi rambu-rambu itu. Jadi sebenarnya sih penguasaan hukum bersama dari suatu perkawinan yang diantisipasi supaya kesejahteraan ekonomi berlanjut, berkesinambungan dan dapat diwarisi. Itu yang penting loh. Diwarisi oleh anaknya. Nah sekarang timbul pertanyaan, belum nanya. Itu anak-anak yang perkawinan campur itu keluarnya warga negaranya ganda itu. Bisa menarik tuh. Nggak sampai umur 21. Tapi ntar dulu, jangan sekarang. Ya. Masa perjanjiannya belum kelar udah anak-anak. Nikahnya juga belum. Baru perang. Nikahnya setelah kawin, nikah, punya anak. Nah anaknya itu nanti. Warga negara ganda kan tuh. Sekarang Gros lagi nanya mengenai praknya nih, perjanjiannya. Makanya sampai aktenya kan? Iya. Aktenya gimana? Kalau aktenya terlalu baik gimana, nanti sekolah MKN-nya pada lulus. Tuh, gak boleh pelit-pelit atau bagaimana? Nggak pelit. Akte cuma kepala akte. Pasal dan kewajiban suami apa, kewajiban istri apa, terus penguasaan dalam harta. Oh gitu. Gitu tapi kan itu kan kalau yang Gros tahu ya, kalau kita bicara akte itu kan berarti kan mengkonstantir keinginan. Ya. Para pihak kan gitu. Calon istri, calon suami nih kan, karena kan kita bicara pra nih, belum nikah, buat perjanjian. Biasanya ada nggak dari si Wong Londo ini minta keinginan begini? Ada. Yang dialami? Ada. Biasanya apa sih yang diminta? Biasanya sih dia mengenai anak. Oh, hak asuh. Hak asuh anak kalau terjadi break, kalau perceraian. Dan di situ juga berlaku kalau perceraian lah. Oh gitu. Ya. Jadi nanti kalau pisah, kan perceraian bisa mati, bisa dipanggil Allah. Ya iyalah. Mati, perceraian ditangisi dan perceraian yang menangisi. Istilahnya? Ditangisi. Kalau perceraian ditangisi, yang diambil orang. Ditinggal kabur. Perjanjian menangis kalau dia meninggal. Kalau itu wajar gitu. Kalau yang ditangisi itu di goodbye gitu. Ditinggal begitu aja. Orang tuh. Disabotase. Itu ditulis. Kalau dalam perkawinan ini kita tidak ada terjadi break atau dispute tidak bisa dilanjutkan karena satu dan lain perceraian hidup. Ada sesuatu hal yang mengganjal. Anak mau dikemanain? Gitu. Asuh anak ke siapa? Kalau itu biasa bisa disebut di situ. Wong Londo, sang suami dari luar negeri ini mintanya apa tuh? Apa biasanya, asuhnya diambil semua? Apa 50-50? Biasanya asuhnya ke dia, ke istri, tapi hak pendidikan uang dari suami tetap. Oh gitu, jadi yang ngasuh tetap si Sri Kandi Indonesia, cuman biayanya ditanggung oleh si Wong Londo. Betul. Oh gitu, itu dituangkan juga di akte? Dulu kan data. Oh menarik, crossover. Sama kalau menambah barang-barang bergerak tuh, juga misalnya, disebut mobil. Oke. Itu disebut juga di situ. Mobil apa? Kalau mobil kan boleh siapa aja. Iyalah. Tapi buat siapa nantinya? Terus kalau tetap satu nama. Terus kalau dia nggak tahu nih ya, kan perkawinan, siapa tahu dia mau pulang ke negaranya. Nah itu juga biasanya juga disebut. Jadi mungkin saya 20 tahun sudah di Indonesia, saya ingin kembali ke negara ke Jerman, Paman Sam gitu ya, Belanda. Ke Belanda. Kincir angin segala macam, saya ingin di sana gitu kan. Nanti ditulis menghabiskan waktu sisa hidup di sana. Bawa grosse akte. Menarik crossover. Ini sebenarnya kalau kita kupas nih urusannya bisa 3 hari 3 malam nih Mbak. Ini udah berapa menit sih? Baru 2 menit. Kalau crossover kalau kita kupas nih banyak. Pra, pos. Di sini nih, nanti yang menarik di sini nih, ketika punya anak.
anaknya mau diboyong ke luar negeri kah? Anaknya atau tetap di Indonesia kah? Tapi statusnya yang perlu dibahas nanti. Iya. Menarik. Nah, jadi penariknya nanti sedikit gambaran dong. Tadi kan bicara ketika bicara pos nikah, berarti kan saat pernikahan. Itu setelah nikah. Setelah nikah, pernikahan itu apa yang perlu diperhatikan oleh pasangan Sri Kandi? Apa aja nih Mbak yang perlu diperhatikan? Kalau pranikah udah lama ya. Jadi itu umurnya 41 tahun ya. Ya kan? Dari 74 2015. Iya. Baru bayangin tuh. Pranikah dinikmati oleh perkawinan pasangan, tapi banyak yang nggak pakai juga. Karena merasa tabu katanya bikin janji kawin. Padahal bagus. Nah, karena ada terobosan bahwa terobosan hukum setelah pasca nikah dikabulkan oleh MK 2015, maka itu menurut saya suatu kemajuan hukum ya? Untuk menghindari perceraian juga. Oh gitu. Iya dong. Jadi terselesaikan masalah harta yang tadinya nggak bisa dimiliki oleh istri karena sekarang bisa. Iya. Jadi merasa terlindungi dan hak-hak perempuan yang kawin dengan warga negara masa harus dirampas, dia nggak bisa beli aset. Iya, betul. Coba bener nggak? Padahal kan KTP-nya Indonesia. Orang Indonesia karena merit. KTP kan Indonesia. Jodoh nggak kemana, jodoh di mana-mana. Betul. Masa jodoh Indonesia doang? Masa jodoh kan bisa di mana-mana antar negara yang dia kan jodoh rahasia Allah. Betul. Dan mungkin itu jodohnya dia, takdirnya dia, dan dia ingin menikmati sebagai warga negara Indonesia, sebagai istri Kandi. Aku ingin punya aset di Indonesia walaupun suamiku orang asing. Aku ingin mewarisi hartaku walaupun aku punya suami. Berarti sebelum MK memutuskan itu terkekang dong. Kekang banget. Kacau loh mereka, kesian loh. Jadi ini pakai nomini biasanya. Nomini. Jadi pakai si A, si B, si A, si B gitu. Kan repot. Itu kalau pakai nomininya mati, repot juga. Berarti dengan adanya MK ini justru membantu. Bukan tabu dong seharusnya? Enggak. Perjanjian pranikah sama posnikah. Nah, cuman nih gini nih, Bang. Kalau perjanjian posnikah itu berarti ada suatu jalur perkawinan yang dia udah lalui. Nah, itu aset-aset itu yang dia dapat hibah, yang dapat bercampur waris tuh. Bagaimana tuh? Karena itu sudah bercampur duluan. Betul. Berarti perjanjian sebelum nikah, perjanjian setelah nikah itu berbeda isinya dong? Isinya beda. Berarti apa yang perlu diperhatikan ketika, kalau yang tadi kan oleh notaris nih, sekarang oleh notaris saat membuat perjanjian setelah nikah apa yang perlu diperhatikan? Kalau yang setelah nikah ya dia juga sama menginventarisir harta-harta yang diperoleh sebelum perkawinan. Tapi kan nggak ada perjanjian di awalnya, tidak? Iya nggak, dia milik siapa, itu aja. Milik istri udah pasti. Nah setelah itu masuk ke undang-undang pokok agraria, gimana tuh? Masuk deh tuh, selama 1 tahun harus diserahkan kepada negara. Kalau tidak dilaporkan. Kalau tidak ketahuan. Oh gitu. Iya. Itu jadi orang yang kawin warga negara itu banyak nyundulnya. Undang-undang pokok agraria masuk, ke warga negara dia masuk. Oh gitu. Iya dong. Ya jadi kalau dia nikah 2014. Sekarang 2022. 2002 berapa tahun 21. Tuh dia punya aset? Jadi 14 sampai 2021 7 tahun nih. Dia punya aset dong pasti. Ya iyalah. Nah, itu punya siapa tuh? Nah saya kalau ditanya ibu inventarisir aja, ya saya nggak bisa berani ngomongnya. Saya kalau sama klien saya kasih tahu, kalau di sini saya nggak berani kasih tahu. Tapi itu dituangkan. Kalau saya bilang jual aja, nanti ibu beli lagi. Oh, beratas nama setelah buat perjanjian. Jadi nanti di klausulnya dituangkan. Jadi dia rugi di pajak. Ya, itu. Tapi dia aman. Itu kan bisa praktek ya. Nah, itu belajar praktek supaya jelas. Ini kan masalahnya sekarang gimana kepastian hukumnya. Nah, maksudnya itu. Kepastian hukum terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Jadi gitu. Pas saat perkawinan buat bikin perjanjian, tapi jelas status kedudukan kepemilikannya siapa, tanah milik siapa, mobil punya siapa.
rumah punya siapa, kan gitu, yang diperoleh Ini dari ngomong-ngomong live ya? Iya dong, Aku nggak bisa lihat dong. enggak dong. Nanti setelah selesai baru bisa nonton. Oh. Berarti klausulnya berbeda dong hidup dengan pra. Apa sama? Kalau hak kewajibannya hampir sama. Cuman mungkin dia udah lebih banyak harta yang pos ya. Oh, Udah hartanya lebih banyak berbeda harta. ya. Nah itu tadi kita teknis aja lah. Kalau sama klien kita teknis ngomongnya. Kalau emang ibu punya uang ya jual aja lagi, nanti ibu beli lagi. Beli lagi dalam artian kan dengan udah bisa untuk menyelamatkan daripada sama sekali nggak ada. Tapi untuk yang hal-hal yang Karena lain nggak sama berlaku ya? surut kan. Berarti hal-hal yang lain sama untuk Sama. kewajibannya istri, Sama. haknya istri. Mungkin kalau yang pos nikah udah lebih, dia udah ngejalanin pernikahan, dia udah lebih paham. Berarti kalau di pranikah kan belum nikah nih, berarti kan belum punya anak. Kalau pos nikah berarti ada Udah kemungkinan punya anak. banyak, udah pasti. Berarti situ dibahaskan juga tentang Iya, anak, tentang anak dan sebagainya. Apa warisannya itu nanti buat anak? Buat nama siapa? Iya, gitu. Tapi kalau di pra kan belum ada. Belum. Berarti belum ada itu ya, belum masuk. Ya? Belum, betul. Oh, jadi yang perlu diperhatikan crossover oleh teman-temannya Mbak Erdi nih, notaris, di klausulnya yang membuat perbedaan tadi. Kalau di pra belum ada anak. Di pos kemungkinan ada anak dan kemudian juga belum punya anak. Oke. Gitu. Dan Sama warga negara yang diperolehnya. warga negara yang diperoleh. Di situ bisa nggak menentukan si istri mau WNI atau WNA? Kalau undang-undang yang ini kemarin itu umur 18 Untuk dia anaknya ya? ganda. Untuk anaknya ya? Untuk anak. Oke, next. Ganda. Dulu jangan dijawab, jangan sekarang. Urusannya ntar nggak bisa ketemu Mbak Erni lagi. Iya. Oke, crossover, masalah status ganda. Kemudian kalau nanti ada sedikit gambaran, kalau insiden maaf, cerai ditangisi, cerai menangisi, kita kupas nanti. Ditangisin sama diteriakin. Bercerai ditangisi, Bercerai diteriakin. Itu kita kupas nanti ya, Nanti jangan ya. sekarang. Iya, Kenapa? Ini menarik nih, semoga kenapa? bermanfaat. Bagaimana kalau Sri Kandi itu ditinggal, Ya. apa yang perlu diperhatikan? Iya. Next. Kalau meninggal karena sakit, dipanggil sama yang Tuhan Maha Kuasa itu berbeda. Tapi kan tetap hukum tetap berjalan. Sama Atau ini Bang, sebenarnya tuh ini juga kita membuka wawasan untuk TKI yang kerja di luar loh. Yang Mereka punya banyak yang merit sama orang sana. Iya tuh. Tapi kan aturan sana yang berlaku nggak? Kalau enggak, tetap dia nggak Indonesia. bisa apa itu. Bagaimana tuh? Aku belum meneliti tuh. Nah, itu menarik tuh. Tuh, jadi TKI yang di sana kan dia mungkin banyak yang udah merit Yang di kan. Arab, yang di Malaysia, Dia pasti di merit. Itu bagaimana nasibnya? Menarik, crossover. Nah, kalau kita udah jelas hukumnya perjanjian perkawinan pasal 29 Berarti atau tuh kooperasi. mempelajari hukum negara-negara. Iya, itu enggak, kita harus riset. Riset ke negara-negara. Udah Covid. Oh, berarti Itu harus riset tuh. jadi gini, Terus organisasi IPAT ini segera ada yang kerjasama dengan negara biar bisa mengutus kan notaris. ada UNL. UNEL. Kita utus ke sana mempelajari tadi tuh. Iya. Kalau yang orang Indonesia yang ke luar negeri jadi TKI, TKW, TKW. nikah di sana, Sana. bagaimana nasib? Gimana nasibnya? Perjuangannya cari harta, anaknya dan sebagainya. Terus dia beli hartanya di sana gimana? Next ke depan. Kasihan kita akan- tuh. Next ke depan kita akan bahas Iya. itu semua. Itu harus ada bintang tamu. setuju ada bintang tamu. Bintang tamu yang nanti kita datengin aja dari Sri Kandi. Betul, siap. Ntar saya sediain ya. Boleh. Nah, Oke. jadi next ke depan crossover kita akan kupas tadi masalah kalau terjadi insiden nikah ditangisi atau nikah diteriaki seperti apa. Nasib anak bagaimana statusnya? Apakah dia jadi WNI atau jadi WNA? Kita akan kupas di episode selanjutnya. Sebelum kita tutup, kasih kesimpulan dong Mbak Erni, closing statement dari awal sampai perjanjian pra dan pos. Kesimpulannya sih menyeluruh aja bahwa ternyata perjanjian perkawinan yang dulu dianggap tabu oleh terutama mungkin
orang Muslim ya, karena dianggapnya mendahului. Tapi setelah kita sikapi bahwa perjanjian kawin banyak dilakukan oleh Muslim juga, itu sangat baik kalau menurut saya. Bahkan di perjanjian perkawinan itu juga bisa kita cantumkan sebagai kata-kata bijak, kata-kata nasihat, kata-kata bahwa perkawinan ini akan bisa langgeng kalau bagaimana. Nah itu untuk pranikah, karena janji sucinya calon pasangan masih blank, blank. Nah dan itu juga dilakukan sebelum nikah. Nah pas nikahnya didaftarkan. Jadi bareng tuh biasanya. Pas nikah didaftarkan, dicatat ya di buku nikah tuh. Itu sangat menurut saya sangat membantu. Kalau terjadi insiden apakah satu diteriakin, satu ditangisin. Kalau diteriakin ya banyaklah hal-hal yang kita harus selesaikan. Kalau ditangisin, dipanggil Allah, ya harus ikhlasin dan bagi waris deh, gitu. Betul. Bagi waris ya. Nah, bagi waris tuh kalau untuk orang yang kawin mau WNA masih panjang ceritanya, Bang. Oh, nanti. Itu panjang. Kita sikapi dengan apa nanti? Ya, pas kita bicara nanti ya di episode selanjutnya bicara yang insiden ditangisi, sama insiden diteriakin, kita kupas di situ ya. Untuk yang pos itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, yang perlu diperhatikan yaitu tadi, karena ada insiden bahwa seorang wanita tiba-tiba di tengah jalan dia ingin beli, dia belum tahu bahwa bisa bikin perjanjian kawin. Karena nggak semuanya orang tahu bisa jadi bikin perjanjian pranikah tuh, nggak semua tahu. Nah, karena dia nggak tahu, jadi dia nggak bikin. Nah, karena dia nggak bikin, di tengah jalan itu dia ngadu ke MK. Alhamdulillah MK itu mengabulkan pasal 29 sebagian bahwa selama pernikahan bisa dibuat. Jadi selama dan berlangsung pernikahan bisa dibuat. Jadi bukan jadi setelah nikah ya. 2015. Alhamdulillah. Jadi setelah itu, nah sekarang what's next yang sudah terjadinya itu harta. Nah itu kita lobby aja sama dia, kasih pengarahan bagaimana maunya mengamankannya, karena biasanya mereka pakai nomini atau pakai nama tante, om segala gitu. Nah itu adik kandung. Pokoknya diusahakan lah pakai orang lain. Berarti notaris harus paham itu ya? Notaris harus paham ini semua ya? Harus. Dan sebenarnya notaris pada pinter lah. Jangan menolak kalau ada Indonesia mau warga datang buat perjanjian. Kita memberikan ketenangan. Kita bukan memberikan janji, tapi memberi ketenangan bagi mereka yang menikah. Yuk kita selesaikan masalahnya. Bener kan? Oh, iya bener. Iya kan, salah satu konsultan notaris itu harus menenangkan dan berimbang. Menenangkan terutama dalam hal pernikahan antar warga negara. Oke, crossover, demikian closing statement atau kesimpulan yang disampaikan oleh Mbak Erni Rohaini, SHSPN MBA seputar pra dan pos nikah dalam perjanjian kawin antar warga negara. Sampai jumpa di episode selanjutnya, yaitu terjadinya insiden dan bagaimana status anak dari hasil perkawinan antar warga negara. Siap. Kedepannya seperti apa, Mbak Erni ya? Ya. Oke, Growers, sampai jumpa di liputan dan wawancara Growers TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin.